Sidang Jum'ah Masjid Baitul Ghufran yang insya Allah dimuliakan Allah. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa Allah kita sebagai implementasi output kita hasil pendidikan Ramadan yang telah beberapa hari ini meninggalkan kita, sehingga yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan indah yang harus kita bawa di dalam segala aspek kehidupan kita. Di samping juga senantiasa berdoa dengan untayan indah kalimat kita jamaah, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, agar mudah-mudahan amal ibadah kita, segala aktivitas kita selama bulan Ramadan yang mulia senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar dijadikan Allah ja'alanallahu minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang digolongkan Allah menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang bahagia, meraih kemenangan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya, pada hakikatnya, berhasil tidaknya puasa kita, Ramadan kita, tergantung bagaimana kita mengaplikasikan di dalam 11 bulan yang akan datang. Ibarat seorang atlet, seorang siswa yang dididik oleh Allah selama bulan Ramadan ini, maka dengan didikan itulah yang nanti kemudian terjun di tengah-tengah kehidupan di dalam meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang benar-benar berjiwa fitrah, yaitu sebuah jiwa seorang manusia yang menginginkan hidupnya tentram bahagia dengan segala macam keseimbangan, dengan ketenangan, mencapai kerukunan dan kebersamaan. Jamaah rahimakumullah, tentu fitrah ini ada satu sarana prasarana yang kita raih jamaah, yaitu ibadah kita, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas, agar kita tidak hidup dalam kehinaan sebagaimana rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran 112. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kebanyakan manusia yang ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, diakibatkan karena mereka tidak bisa mempererat hubungan mereka baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Maka di dalam surah Al-Imran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh kepada tali agama Allah, yang dengan tali agama Allah ini kita akan mencapai ridha Allah, dan disitulah kita akan mencapai orang-orang yang kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sarana ini sudah tercapai jamaah sekalian, tinggallah kemudian kita membiasakan continue di dalam segala aspek kehidupan, atau bahkan kalau perlu haruslah kita tingkatkan. Maka setelah Ramadan disebut dengan bulan Syawal, yang artinya secara lughawi adalah bulan untuk meningkatkan amaliyah-amaliyah kita. Allah menegaskan bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian, bercepat-cepatlah kalian untuk meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, seluas langit dan bumi yang uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Panjenengan semua yang berhasil menunaikan ibadah Ramadan mencapai derajat takwa, inilah orang-orang yang berlomba di dalam rangka meraih ridha Allah, meraih ampunan Allah, yang disitulah kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa dibersihkan Allah, dan jiwa bersih inilah yang hakikatnya Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita. Jamaah rahimakumullah, namun demikian yang namanya manusia dalam segala aspek kehidupannya tidak ada satupun yang sempurna. Tentu banyak noda dan salah yang kadang-kadang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka di situ Allah menegaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang kemudian merasa berbuat salah,
terlanjur berbuat khilaf jamaah sekalian, maka segeralah ingat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan tidak akan mengulangi lagi demi untuk taqarrub ila Allah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, baik dosa yang secara langsung kehadirat Allah, apalagi dosa dan kekhilafan kita kepada sesama manusia. Disinilah kemudian kita dianjurkan untuk bersilaturahmi, apalagi dengan filosofi mudik yang kita lakukan, rela berdesak-desakan, rela macet di mana saja berada. Ini merupakan gambaran hakikat kehidupan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu akan sangkan paraning dumati, tahu asal mula kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yuladu alal fitrah, dilahirkan, dimunculkan, diciptakan Allah di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Illa an abawahu, kadang-kadang kehidupan kita lah yang tidak jarang membuat kita kemudian tidak teguh di dalam keimanan. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka mempertahankan fitrah kita ini, maka kita diperintahkan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan inilah jamaah sekalian mempertahankan fitrah kita ini, yang pada akhirnya diharapkan Idul Fitri kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah pula, yakni husnul khatimah. Dan inilah jamaah sekalian yang dimaksudkan dengan firman Allah di dalam surah Fussilat ayat 30, di mana Allah menjamin seorang hambanya yang istiqomah di dalam mempertahankan kalimat tauhid, di dalam mempertahankan ibadah-ibadah kehadirat Allah, taqarrub takhasyu ilallah, yang kemudian istiqomah di dalam kehidupannya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwasanya orang-orang yang mengikrarkan dirinya bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, diikuti dengan istiqomah, kontinuitas di dalam segala aspek kehidupan secara tulus dan ikhlas, maka orang semacam ini tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan para malaikat atas kehendak Allah, yang malaikat ini kemudian memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, yang tidak akan kemudian kita merasa takut, merasa sedih, merasa khawatir, dan bahkan nanti di akhirat akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang dijanjikannya, dengan surga yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara, yang di dalam gambaran Rasulullah lis-shaimi farhatan, diberikan dua kegembiraan yang luar biasa. Yang pertama ketika berlebaran, ketika beridul fitri, ketika berbuka, dan yang kedua yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga, ketika panjenengan nanti dikehendaki Allah masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan hakiki jamaah sekalian, yang pada akhirnya inilah yang terangkum, terbingkai dengan doa-doa kita sehari-hari, dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, supaya kita diberikan kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di akhirat dengan masuk surga, dan tentu dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.